Shalom saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada malam hari ini kita boleh dikumpulkan kembali untuk mengadakan ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Mari saudaraku, kita sambut hadirat Tuhan, kita naikkan pujian Ku Datang ke Hadirat-Mu. Datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, Allahku, Allahku, ya Rajaku. Haleluya. Kita satu dalam doa. Benar Tuhan, kami menyembah-Mu di tempat yang maha tinggi dan maha kudus. Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, pencipta alam semesta. Terima kasih Tuhan Yesus,
atas segala kasih karunia-Mu Tuhan. Memberi kami kesempatan pada malam hari ini untuk bersekutu, menyembah-Mu, membawa puji-pujian ke hadirat-Mu yang maha tinggi. Bapa di surga, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, menaungi tempat kami beribadah, dimanapun kami berada. Juga Engkau urapi Tuhan Yesus, hati, jiwa, dan pikiran kami, supaya ibadah kami pada malam hari ini boleh berkenan kepadamu Tuhan. Engkau menyatakan isi hati-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami siap dilawat ya Tuhan, kami siap diberkati, kami siap dipulihkan. Kami bawa ucapan syukur kami, puji-pujian kami Tuhan, dengan segenap hati kami. Berkenanlah Engkau Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kau juga memberkati Tuhan Yesus seluruh yang terlibat dalam ibadah tengah minggu kami, yang bermain musik, yang akan memberitakan firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi ya Tuhan Yesus dengan urapan yang baru. Begitu juga ya Tuhan kami satu persatu, dimanapun kami mengikuti ibadah pada malam hari ini, biarlah beroleh sukacita sorgawi, biarlah kami merasa dilawat, dikenyangkan, karena dengan bersekutu dengan Engkau Tuhan, kami akan memiliki kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita angkat lagi pujian Sungguh Indah Kau Tuhan. Hari wajah-Mu
namanya Tuhan Yesus boleh ditinggikan, boleh disanjung tinggi. Dan kita sebagai umatnya biarlah juga memiliki hati sebagai seorang hamba. Karena hati dengan merendahkan hati dan memiliki hati seorang hamba, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kita angkat pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyebar dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyebar dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyebar dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan akan berbicara kepada kita melalui hambanya. Kita undang Roh Kudus, kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk mendapat lawatan Tuhan. Untuk kita boleh ditegur, boleh dinasehatkan melalui firman Tuhan oleh hambanya. Kita angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang
Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu, atas penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam ibadah kami malam hari ini. Engkau persiapkan Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, urapan yang dari surga. Biarlah Engkau yang berbicara ya Tuhan melalui hamba-Mu. Kami umat-Mu sudah mempersiapkan diri dengan pertolongan Roh Kudus untuk boleh mendengar dan boleh tertanam di dalam hati kami. Dan siapkan kami menjadi hamba yang setia untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari sampai pada akhirnya Tuhan tiba saatnya kami sampai di ujung pertandingan iman. Biarlah kami menjadi setia ya Tuhan walau apapun yang terjadi. Biarlah kami menjadi hamba yang taat dan setia, yang menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami Engkau utus, kami siap melakukan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Salam, selamat bertemu saudara-saudara yang kekasih dalam ibadah tengah minggu kita. Kiranya Tuhan mempersatukan kita walaupun kita tidak dapat beribadah dengan bertatap muka, tetapi sebenarnya bagi Tuhan kita ada bersama-sama di hadapan Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia selalu menyertai kita, saudaraku, membimbing kita di dalam kehidupan ini. Dan firman-Nya tidak pernah, saudaraku yang kekasih, berhenti untuk mengajar kita, menghibur kita, menguatkan kita. Dan firman-Nya selalu menambah iman percaya kita kepadanya. Sehingga di dalam hidup ini, saudaraku yang kekasih, walaupun kita berjalan di dalam dunia kegelapan, tetapi hati kita tetap bersukacita karena terang yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan, tidak pernah, saudaraku, jauh dari kehidupan kita semua. Saudara-saudara, marilah kita akan melihat firman Tuhan, dan untuk kita nikmati, saudaraku yang kekasih, untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita, sehingga firman itu, saudaraku, tetap berdiam di dalam hati kita dan pikiran kita. Kita akan melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-12 sampai seterusnya. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun.
Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa Dia adalah terang dunia. Apabila Dia ada di tengah-tengah dunia ini atau di dalam tengah-tengah suatu masa, ya saudaraku yang kekasih, maka tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Dia dapat melihat, saudaraku, semua apa yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, Dia berkata kepada kita, katanya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Yesus datang, saudaraku yang kekasih, ke dalam dunia ini. Seperti yang difirmankan tadi, saudaraku, bahwa Dia, saudaraku, menghakimi tidak menurut hukuman, menurut ukuran manusia. Sebab Dia, saudaraku, datangnya dari Bapa. Bagi Dia, saudaraku, semuanya, saudara-saudara, terlihat. Maka Dia, saudaraku, dapat, ya saudaraku yang kekasih, menghakimi, saudaraku, peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kegelapan, ya. Karena begitu Dia ada di tempat itu, maka semuanya terlihat, tidak ada yang rahasia bagi Dia. Dia dapat, saudaraku yang kekasih, melihat bagaimana orang atau manusia itu, saudaraku, jatuh di dalam dosa. Mengapa manusia itu dapat dikalahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga dia, saudaraku yang kekasih, melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerat dia, saudaraku yang kekasih, ke dalam hidup kekelaman. Saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan oleh Tuhan, saudaraku, di dalam firman-Nya, barang siapa mengikut Tuhan Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau saya dan saudara mengikut Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih, dan percaya kepadanya, saudaraku, dan melihat, saudaraku yang kekasih, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan saudaraku yang kekasih, seluruh apa yang diperlakukan, yang diperbuatnya, saudaraku, kita akan mengetahui bahwa itu semuanya adalah kebenaran. Saudara, sebelum Tuhan Yesus berfirman, saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, telah diperhadapkan oleh orang-orang Farisi, saudaraku, yaitu di mana pada suatu pagi, saudaraku yang kekasih, waktu Yesus keluar dari bait suci, dan orang-orang Farisi membawa seorang wanita ke hadapan Dia dan berkata bahwa wanita itu, saudaraku, telah berbuat suatu kejahatan, yaitu mereka mendapatinya, saudaraku yang kekasih, berzina. Maka berkatalah orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus, apa yang akan diperbuat oleh Yesus terhadap perempuan yang di tengah-tengah mereka itu, yang mereka bawa kepada Yesus. Karena
perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina itu. Maka Yesus, kita sudah tahu saudaraku yang kekasih, bahwa di dalam hukum Musa, apabila ada seorang wanita kedapatan saudaraku berbuat hal yang sama, maka hukumnya adalah wanita itu harus dirajam, yaitu dilempari dengan batu sehingga dia mati. Dan itulah yang dipertanyakan oleh para orang Farisi tersebut kepada Tuhan Yesus. Apakah wanita itu juga dilempari dengan batu sehingga mati, saudaraku? Tetapi kita sudah tahu ceritanya, saudaraku yang kekasih. Waktu wanita itu, saudaraku yang kasih, diperhadapkan kepada Yesus, maka Yesus, saudaraku, terduduk, saudaraku, duduk, saudaraku, dan tangannya, saudaraku, menulis di atas tanah. Dan akhirnya, saudaraku, Yesus memandang kepada orang-orang yang membawa perempuan itu kepadanya dan berkata, saudaraku, kepada mereka, yaitu barang siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali melemparkan batu kepadanya. Yesus terus menunduk dan menuliskan sesuatu di atas tanah, saudaraku, sambil menunggu. Tetapi sewaktu ditunggu begitu lama, saudaraku yang kekasih, tidak ada yang bereaksi, dan kemudian Yesus mendapati perempuan itu tinggal sendirian. Dan dia bertanya kepada perempuan itu, kemanakah mereka? Maka perempuan itu menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang menghukum dia, saudaraku, yang melempar batu kepadanya. Mereka sudah pergi semuanya, tinggal dia sendiri dengan Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, sebab aku pun tidak menghukum engkau. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu, saudaraku, siapa perempuan itu. Tuhan Yesus mengerti, saudaraku, mengapa perempuan itu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi Tuhan Yesus juga mengetahui, saudaraku, bahwa perbuatan zina itu bukan hanya oleh wanita, tetapi pastilah ada pria bersama dengan dia. Itulah sebabnya, saudaraku yang kekasih, Yesus yang menjadi terang dunia itu dengan terang melihat semuanya perbuatan orang-orang yang berzina. Mengapa dia berzina? Mengapa dia melakukan hal yang demikian? Yesus tahu, saudaraku, sekali lagi dia adalah terang dunia. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Dan saudaraku yang kekasih, dia katakan di dalam ayat tadi bahwa barang siapa mengikut Yesus, saudaraku yang kasih, mereka tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Barang siapa yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus dan mendengar seluruh pengajaran Tuhan Yesus dan melakukannya, saudaraku, maka dia pun sebenarnya menjadi terang dunia. Sebab, saudaraku yang kasih, tertulis, saudaraku, di dalam, yaitu Matius 5 ayatnya yang ke-14. Kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu, semua pengikut Tuhan Yesus, adalah terang dunia. Merupakan suatu kota yang megah, saudaraku.
yang terletak di tempat ketinggian, di gunung kemuliaan, saudaraku yang kekasih. Dan tidak akan tersembunyi bagi siapapun. Semua dapat melihat, semua dapat menyaksikan. Semua pengikut Tuhan Yesus yang adalah terang dunia itu. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi seluruh pengikut Tuhan Yesus yang kepadanya Yesus berfirman, kamu adalah terang dunia. Yaitu suatu kota yang terletak di gunung, saudaraku. Tidak mungkin tersembunyi, akan terlihat dan dilihat. Dan orang yang mau berjalan di sekitar gunung itu, saudaraku, maka kota yang menjadi terang dunia itu menjadi penuntun bagi perjalanan setiap orang yang ada di sekitar gunung tersebut. Saudara-saudaraku yang kekasih, lagi pula saudaraku dikatakan, apabila semua pengikut Tuhan Yesus adalah terang dunia, maka wajiblah mereka, saudaraku yang kekasih, hidupnya, saudaraku, harus ditempatkan dia di tempat yang tinggi. Apakah tempat yang tinggi, saudaraku yang kekasih? Tempat yang tinggi adalah suatu, saudaraku yang kekasih, tempat kemuliaan. Tempat yang dikhususkan, saudaraku, untuk pelita tersebut. Supaya dia, saudaraku yang kekasih, dapat menerangi lokal atau tempat atau rumah di mana dia ada. Sehingga satu pun, saudaraku, tidak ada yang tidak terlihat bagi semua orang. Demikianlah kiranya kehidupan umat Tuhan menjadi terang, sehingga dimanapun mereka ada, dia di dalam tubuh pemerintah, di dalam suatu perusahaan, di dalam suatu pengadilan, saudaraku yang kekasih, semua yang gelap, yang mungkin saudaraku yang kekasih, disembunyikan terhadap terang itu. Tetapi itu tidak mungkin terjadi. Semua bagi terang itu terang benderang adanya. Dia tahu di mana, saudaraku yang kekasih, dan kenapa, saudaraku yang kekasih, ada kesalahan, ada perbuatan-perbuatan keji, ada perbuatan dosa, bahkan ada yang berzina, ada yang melakukan, saudaraku, suatu perbuatan yang menyakitkan hati orang lain. Terang itu dapat memperlihatkan. Sehingga di situ, saudaraku, kita melihat Yesus yang mengetahui mengapa terjadi perbuatan-perbuatan itu, saudaraku yang kekasih. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan, saudaraku yang kekasih, dan bertentangan dari kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan, merupakan suatu kehidupan kejahatan. Saudaraku yang kekasih, di sana kalau Yesus ada, maka di tempat itu akan ada suatu keadilan, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, kalau saya dan saudara mempunyai terang seperti Yesus, maka di dalam perjalanan hidup kita ini, saudaraku, kita akan selalu menilai segala sesuatunya dengan keadilan. Terlebih lagi, saudaraku, karena Yesus itu, saudaraku, adalah kasih adanya, maka keadilan itu juga berjalan di dalam kasih dan kebenaran itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan,
Kalau kita saudaraku yang kasih menjadi terang dunia, saudara-saudaraku, maka wajib kita saudaraku, hidup saudaraku lebih tinggi daripada segala-galanya. Sehingga di mana kita ada saudaraku, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada saudaraku yang kekasih, suatu pengadilan yang tidak adil. Di sana akan ada pengadilan ya saudaraku, menurut kasih Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, kita seperti Yesus, dia tidak saudaraku yang kekasih, datang sebenarnya untuk menghakimi, menghukum saudaraku. Tetapi sebenarnya Yesus terang dunia itu datang bukan untuk sekali lagi menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan manusia dari perbuatan-perbuatan yang mencelakakan kehidupannya. Itulah sebabnya ada firman yang mengatakan saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-17. Yesus berkata saudaraku yang kekasih. Yohanes pasal 3 ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan olehnya. Kalau kita juga, saudaraku, adalah terang dunia, sama seperti Yesus saudaraku, kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan. Kita tidak lagi saudaraku yang kekasih untuk menghukum saudaraku dunia, tetapi kita datang ada di tengah-tengah dunia itu, saudaraku, untuk menyelamatkan manusia. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itulah saudara-saudara, saya dan saudara merenungkan semuanya perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Dia menyelamatkan bukan untuk mengadili dan menghukum manusia. Sebab saudaraku yang kekasih, manusia telah mengalami penderitaan oleh dosa mereka, oleh perbuatan mereka, di mana mereka saudaraku melanggar perintah Tuhan. Manusia sesudah melanggar perintah Tuhan, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan kehidupan yang kekal. Dan manusia tidak dapat dan tidak mungkin untuk meraih lagi kemuliaan atau hidup yang kekal itu. Dia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari hukum dosa tersebut. Karena dikatakan oleh Allah saudaraku kepada Adam dan Hawa, bila engkau memakan buah yang di tengah-tengah taman itu, engkau akan mati. Dan dia mati saudaraku, karena dia tidak mampu lagi saudaraku yang kekasih untuk menyatakan bahwa dia dan saudaraku yang kekasih telah diciptakan oleh Tuhan serupa segambarnya. Tetapi rupa dan gambar Allah telah lenyap daripadanya. Sebelum mereka berbuat dosa saudaraku, semua saudaraku, rupa yaitu yang dinamakan serupa dengan gambar Yesus, ya, gambar Allah saudaraku, yaitu bahwa mereka memiliki kuasa yang identik dengan terang tersebut. Dosa tidak akan mungkin saudaraku bekerja di dalam tempat yang terang. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, waktu Adam dan Hawa sudah tidak memiliki lagi terang hidup saudaraku yang kekasih, maka semua keturunannya sampai kepada kita, sampai kepada Yesus datang nanti saudaraku yang kekasih, semua mengalami kematian dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Harus ada yang menyelamatkan. Yaitu siapa? Yesus, Tuhan kita. Dia diutus oleh Bapa, bukan untuk menghakimi. Saudaraku yang kekasih, cukup
Cukup penderitaan umat manusia, saudaraku. Oleh karena dosa yang mereka terima dari nenek moyangnya itu. Oleh karena itu kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kita orang-orang berdosa, saudaraku yang kekasih. Kita dipanggil oleh Yesus, dipilih oleh Yesus untuk diselamatkan. Bukan kita, saudaraku yang kekasih, yang mencari Yesus. Tetapi Yesuslah sebenarnya yang mencari umat manusia. Di mana umat manusia tidak tahan lagi, saudaraku, dan jiwanya menjerit, saudaraku, oleh karena kuasa kegelapan, yaitu iblis setan, saudaraku yang kekasih, memperhamba, memperbudak mereka untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang merusak kehidupannya, yang membinasakan kehidupannya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih, bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita. Bahkan lebih daripada itu, Dia datang untuk menjadikan kita juga terang dunia. Dunia menantikan seluruh anak-anak Allah. Saat ini juga, saat ini, jiwa-jiwa yang penuh dengan penderitaan, yang tidak pernah bisa hidup, saudaraku, untuk menikmati segala sesuatu yang telah diciptakan dan disediakan oleh Allah bagi manusia. Karena mereka tidak berdaya, sebab kuasa kegelapan lebih kuat, saudaraku, untuk merampas semuanya itu dari kehidupan manusia. Dan kalau kita, saudaraku, ingin memiliki apa, saudaraku yang kekasih, yang telah dimiliki oleh iblis si jahat tersebut, maka kita, saudaraku yang kekasih, akan dijadikan hamba olehnya. Tetap menderita, saudaraku, karena kita tidak bisa bebas merdeka, saudaraku yang kekasih, untuk hidup menikmati, saudaraku, apa yang Allah Bapa telah sediakan bagi kita. Kita patuh kepada kuasa kegelapan. Sehingga, saudaraku, manusia, saudaraku yang kekasih, yang tidak dapat lagi mengatur dirinya sendiri, telah diperhamba oleh apa yang ada di dalam dunia ini, saudaraku. Akan selalu mencari, saudaraku yang kekasih, untuk memenuhi kehidupannya. Dan ternyata, saudaraku, tidak pernah manusia itu tercukupi. Seberapa banyak pun diberikan oleh dunia ini kepada manusia, tetapi manusia tetap, saudaraku yang kekasih, tidak pernah dapat, saudaraku, untuk hidup seperti serupa dan segambar Allah. Harus ada yang menyelamatkan. Dan puji nama Tuhan, sejak Yesus dilahirkan, saudaraku yang kekasih, kita telah mendengar, saudaraku, apa kata malaikat itu pada para gembala. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dan untuk seluruh umat manusia. Siapa yang percaya? Merekalah yang selamat, saudara. Mengapa orang, saudaraku yang kekasih, tidak henti-hentinya, saudaraku, memperkaya dirinya, tanda kutip ya, memperkaya dirinya. Karena mereka memikirkan dengan harta yang tidak habis-habisnya itu, mereka akan, saudaraku, memiliki kuasa seperti apa yang dikatakan serupa segambar Allah. Apa yang ada di dalam dunia ini, saudaraku yang kasih, tidak pernah menghidupkan saya dan saudara menjadi yang menjadikan kita serupa segambar Allah, menjadi terang dunia. Saudaraku yang kekasih,
biarlah kehidupan kita, saudaraku, naik, saudaraku yang kekasih. Kalau kita mendaki suatu gunung atau naik ke gunung, bukanlah suatu hal yang mudah, saudara. Tetapi apabila kita memiliki terang itu, walaupun sangat sukar jalannya, saudaraku yang kekasih, untuk menjadi terang dunia, saudaraku yang kekasih. Tetapi sekali terang itu telah ada padamu dan padaku, maka saudaraku yang kekasih, kita akan serupa, segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu pun akan, barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, sama dengan Yesus memiliki terang hidup. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengatakan, supaya saudaraku yang kekasih, saya dan saudara tetap, saudaraku, melangkah menjalani kehidupan mengiring Yesus. Itu bukanlah suatu perbuatan atau perjalanan yang menyenangkan, saudaraku. Karena seluruh keinginan duniawi, saudaraku, keinginan badani, saudaraku, itu harus ditanggalkan dari kehidupan kita. Tetapi kita akan mencari suatu, saudaraku yang kekasih, makanan, kebutuhan, agar kehidupan rohani kita, saudaraku, dapat terjamin. Bukan kehidupan kedagingan, tetapi kehidupan rohani kita, saudaraku. Kita membaca, saudaraku yang kekasih, bahwa di dalam dunia ini, saudaraku yang kekasih, selalu ada perselisihan untuk merebut segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini untuk kepentingan, keperluan dirinya sendiri. Untuk memenuhi keinginan jasmaninya. Sehingga, saudaraku, pertengkaran, perselisihan, amarah, saudaraku yang kekasih, pasti akan terjadi, saudaraku yang kekasih. Tetapi Tuhan Yesus berfirman, saudaraku yang kekasih, di dalam Matius pasal yang ke-5, saudara-saudara, bahwa agar kita, saudaraku yang kekasih, memperhatikannya, apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-22. Yesus berkata demikian, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, berselisih atau bertengkar, saudaraku, terhadap saudaranya, haruslah dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itulah yang dipersiapkan oleh kuasa kegelapan kepada manusia. Di mana, saudaraku, ada pertengkaran, di mana, saudaraku, ada perselisihan, dan tidak sedikit yang membunuh satu sama lain. Dan itu pun sebenarnya di awal-awalnya telah terjadi, yaitu di mana, saudaraku yang kekasih, Kain membunuh adiknya Habil, saudara. Jadi sejak semula, iblis yang jahat itu, saudaraku yang kekasih, telah membuat segala sesuatu, saudaraku yang kasih, supaya di dalam dunia tidak pernah ada lagi manusia yang serupa segambar Allah, tetapi justru serupa segambar dari kuasa kegelapan atau iblis itu sendiri. Iblis menghendaki, saudaraku, kebinasaan, tetapi Tuhan Yesus menghendaki keselamatan dan kehidupan. Maka oleh karena itulah, saudaraku yang kekasih,
semua orang, saudaraku yang kekasih, di dalam mengikut kepada Tuhannya. Ya. Mengapa saya katakan Tuhannya, saudaraku? Karena seorang kepada yang lain mengatakan, aku yang paling benar, aku yang paling beragama. Tuhankulah Tuhan yang sebenarnya. Ya, saudaraku yang kekasih. Dibuatnya iblis membuat kegaduhan bagi umat manusia. Oleh karena itulah, saudaraku, Yesus menasihatkan kepada kita, kepada semua pengikutnya, saudaraku yang kekasih. Dia berkata bahwa kita ini, saudaraku, menjadi terang dunia. Bukan untuk marah-marah, untuk dendam, untuk menghakimi satu sama lain. Tetapi Yesus berkata, kita menjadi terang. Supaya di mana? Saudaraku, di antara bersaudara, di antara umat manusia, ada, saudaraku yang kekasih, keselamatan, kedamaian, saudaraku. Saling mengasihi. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa orang yang selalu marah kepada saudaranya, oleh karena cemburu, oleh karena segala perkara lah, saudaraku yang kekasih. Tuhan berkata bahwa orang seperti itu harus dihukum. Dan apabila saudara itu berkata kepada kita, saudaraku berkata satu sama lain, kamu kafir. Yang satu berkata, kamu kafir. Maka saudaraku yang kekasih, mereka itu harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Dan apabila lagi ada orang mengatakan, kamu jahil, maka sebenarnya, saudaraku, neraka telah menunggu kepadanya. Maka saudaraku yang kekasih, sebagai pengikut Tuhan Yesus, Rasul Paulus menasihatkan saudaraku kepada kita, yaitu yang tertulis, saudaraku yang kekasih, di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-26. Rasul Paulus menasihatkan kepada semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Katanya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan apabila iblis di sana ada untuk mengkompor-kompori, saudaraku yang kekasih, agar amarah itu tetap menyala, saudaraku yang kekasih. Maka saudaraku yang kekasih, fatallah akibatnya. Ya, perkelahian bahkan pembunuhan akan terjadi. Maka kalau Rasul Paulus menasihatkan, apabila kamu marah, janganlah sampai matahari terbenam. Janganlah amarahmu itu engkau simpan sampai matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, mulailah seluruh pengikut Tuhan saling mengampuni, saling memaafkan. Karena siapakah di antara kita, saudara, di antara umat manusia yang disebut manusia benar? Tidak ada. Semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah, saudaraku, dikendalikan oleh suatu kuasa yang membuat satu sama lain marah. Sehingga terjadi pertikaian, terjadi perselisihan, terjadi perkelahian yang mendatangkan pembunuhan. Maka oleh karena itu, apabila engkau marah, saudaraku, dan kata Rasul Paulus, janganlah amarahmu itu tersimpan, kau simpan, kau pendam sampai matahari. Sebelum matahari terbenam, engkau sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Ampunilah satu sama lain. Itulah kehendak daripada firman Tuhan. Sebab apabila kita, saudaraku, sampai matahari terbenam, maka saudaraku yang kekasih,
Saya katakan sekali lagi, kuasa kegelapan akan datang. Engkau tidak akan memiliki terang, tetapi kegelapanlah yang melingkupi semua orang yang dikuasai atau yang menyimpan kemarahan, yang menyimpan dendam, yang selalu berkata, akulah yang paling benar, akulah yang paling suci, akulah yang paling mulia, akulah yang paling. Saudaraku, itulah saudaraku kehendak dari kuasa kegelapan. Dan apabila dia sudah menganggap demikian, maka padamlah terang itu dari dia. Dan dia menjadi suatu kegelapan yang mencelakakan dirinya sendiri dan juga mencelakakan orang lain. Maka oleh karena itu saudaraku, Rasul Paulus menasihati seluruh pengikut Tuhan Yesus dengan firman yang mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jangan biarkan iblis, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk memporak-porandakan segala sesuatu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus, bukan di dalam nama yang lain. Hanya di dalam Yesus Kristus kita, saudara, mendapat pengampunan dari Allah kita. Saudara-saudara, mengapa disebut hanya di dalam nama Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus telah rela, saudaraku yang kekasih, dihukum, menerima hukuman oleh dosa kita. Supaya saya dan saudara tidak terhukum. Maka Yesus berkata, biarlah aku yang dihukum. Itulah sebabnya dia disalib, saudaraku. Dan dia mati dikubur. Tetapi saudaraku yang kekasih, karena Yesus sebenarnya adalah roh Allah, firman Allah yang hidup. Tidak mungkinlah saudaraku dia berdiam seterusnya di alam maut, di alam kubur. Kuasa Allah, saudaraku, membangkitkan dia. Oleh karena itulah saudaraku dikatakan, dia bangkit dan menang. Dan tidak ada lagi, saudaraku, kekuasa di dalam dunia ini yang dapat mengalahkan dia. Karena dia sudah mengalahkan maut. Itulah kuasa yang paling tinggi, saudaraku. Mengalahkan maut. Dan oleh karena saudara dan saya mau mengikut Tuhan, mau mendengar dan mau melakukan perintah Tuhan Yesus, maka alam maut pun, saudaraku, tidak akan menguasai semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Mereka akan menerima kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa dengan terlebih dahulu menyanyikan pujian bagi Tuhan, yaitu Tiada Lebih Indah. Walaupun berat dan suka
Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk melayani Engkau. Kami datang menyembah, mengucap syukur. Karena kami tahu siapakah kami ini sebenarnya. Engkau yang menilai ya Tuhan. Oleh karena itu, hamba datang memohon. Engkau berkenan Tuhan mengampuni segala kelemahan hamba-Mu ini. Hamba tidak cakap Tuhan untuk merangkai kata-kata, untuk mengabarkan kebaikan dari Tuhan. Mengabarkan keselamatan dari Tuhan. Mengabarkan kuasa yang dari Tuhan. Yang Tuhan anugerahkan kepada umat manusia. Agar manusia itu tidak binasa. Tetapi manusia boleh datang kepadamu. Karena Tuhan melalui firman-Mu yang kami boleh lihat, boleh kami pelajari dari buku kehidupan itu. Bapa, hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat umat manusia. Kami tahu banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Kami tahu banyak yang berkata, Engkau bukanlah Tuhan. Tetapi kami ya Tuhan, orang-orang yang sederhana. Orang yang tidak memiliki pengetahuan yang begitu besar seperti pengetahuan beberapa orang ahli ya Tuhan. Baik itu di dalam Alkitab, baik sudah di dalam pengetahuan ilmu di dalam dunia ini. Tetapi hati kami bersuka. Di hati kami ada damai. Sesudah kami Tuhan rela. Walaupun barangkali di sana banyak yang mencemoohkan kami. Mengatakan tidak pantas ya Tuhan. Tetapi sesudah firman itu kami baca. Firman itu diam di dalam hati kami. Memberi ketenangan dan damai. Bahkan memberikan sukacita. Lebih daripada apa yang diberikan oleh dunia ini kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menjamah ya Tuhan seluruh jemaat GBIS. Agar mereka Tuhan menyukai firman-Mu. Dan rindu mendengar suara-Mu. Sebab di dalam firman-Mu ada kehidupan. Ada kemenangan. Ada sukacita yang tidak terkirakan. Bapa terima kasih. Biarlah kiranya saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini mendapat berkat ya Tuhan. Roh Kudus kiranya menyampaikan dan Roh Kudus meluruskan apa yang belum lurus. Karena begitu lemahnya hamba-Mu ini untuk memperkatakan semuanya itu. Tetapi Roh Kudus berkuasa ya Tuhan. Sehingga setiap yang mendengar dapat mengerti apa maksud pembacaan firman Tuhan pada kami yang mengatakan bahwa Engkau adalah terang dunia. Bahwa Engkau datang bukan menghakimi manusia. Tetapi Engkau datang Tuhan untuk menyelamatkan. Karena apabila terang itu Tuhan mengelilingi ada di dalam kehidupan kami. Maka kami pasti tidak akan terantuk Tuhan berjalan di dalam dunia ini. Kami akan selamat ya Tuhan. Berjalan menuju kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapa hamba dengan penuh kerendahan hati. Berkatilah Tuhan. Seluruh para saudara kami yang mendengar firman ini. Terima kasih haleluya. Mereka ya Tuhan yang masih sekolah. Mereka yang kuliah. Mereka ya Tuhan yang bekerja sebagai pegawai. Mereka yang bekerja di wira swasta. Mereka yang berdagang apapun juga itu ya Tuhan. Mereka ya Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Oh Tuhan pekerjaan rumah tangga mereka. Dan mereka ya Tuhan yang bekerja di bidang transportasi. Para petani, para nelayan, para buruh, para pekerja ya Tuhan. Kiranya
Bapa Surgawi, firman-Mu yang mereka boleh dengar, menerangi seluruh hati mereka, sehingga hidup mereka menjadi terang. Dan apapun yang menjadi pekerjaan mereka, di sana boleh mereka melihat terang-Mu itu Tuhan, memimpin sehingga semua yang diperbuat, yang dikerjakan, Bapa mendapat berkat dari Tuhan. Karena firman-Mu berkuasa ya Tuhan, untuk menumbuhkan semuanya itu bagi umat manusia, sehingga mereka berakar, tumbuh, dan berbuah-buah dalam kehidupan mereka, di mana buah-buah itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan melalui buah-buah itu banyak orang ya Tuhan dapat menikmatinya. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau berkenan menyelamatkan bangsa kami. Engkau berkenan menerangi setiap hati dan pikiran mereka, supaya mereka boleh hidup dan boleh menjalani hidup di dalam terang. Tidak lagi terantuk ya Tuhan di dalam perkara-perkara kegelapan, tetapi mereka mendapat kekuatan untuk menempuh perjalanan hidup mereka, walaupun mereka mengalami berbagai-bagai hambatan, berbagai-bagai rintangan. Mungkin ya Tuhan badai dan tofan ada di hadapan mereka, tetapi oleh firman semuanya itu ya Tuhan boleh dilenyapkan. Semuanya itu boleh dilewati karena firman yang hidup dan berkuasa menuntun perjalanan itu sampai kemenangan. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh ibadah-ibadah yang diadakan di permukaan bumi ini. Ibadah-ibadah yang diadakan di seluruh tanah air kami Indonesia. Hadirlah Tuhan di setiap ibadah itu. Terlebih ibadah-ibadah di mana nama-Mu dipanggil. Di mana Tuhan di dalam ibadah itu ada kerinduan untuk bertemu dengan penyelamat sejati. Tuhan yang sejati, Allah yang sejati. Hamba percaya apabila kami haus dan rindu akan perkara itu, Engkau akan hadir di sana. Menampakkan diri-Mu dan berkata bahwa akulah terang hidup dan kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Kiranya kuasa kasih-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan menyertai, menolong seluruh jalannya pemerintahan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Supaya Tuhan apa yang Engkau telah titipkan kepada mereka untuk mereka laksanakan, membahagiakan bangsa kami Indonesia itu boleh terlaksana dan hati mereka boleh dipuaskan karena pertolongan-Mu, karena kehadiran-Mu di dalam setiap pekerjaan, setiap Tuhan tanggung jawab yang mereka harus bertanggungjawabkan itu di hadapan-Mu. Kami berdoa berkasihan Tuhan kepada tubuh pemerintah kami supaya mereka berjalan di dalam kebenaran. Banyak godaan ya Tuhan, banyak kuasa ya Tuhan yang ingin menumbangkan, yang ingin menggagalkan supaya pemerintah itu chaos ya Bapa. Tetapi kalau kami berseru menyembah-Mu Tuhan di kaki-Mu dengan penuh pengharapan dan memandang kepada wajah-Mu, kami percaya Engkau berbelas kasihan kepada kami ya Bapa. Engkau akan menolong pemerintah kami untuk menyelesaikan tugas kewajiban mereka memerintah di negeri kami. Apapun Tuhan yang menjadi posisi mereka, ambil bagian di dalam tubuh pemerintah. Apabila Engkau ada di sana, mereka semua akan dapat menyelesaikan dengan baik. Dan hati mereka bersorak-sorai memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga gereja-gereja-Mu Tuhan yang dilanda berbagai-bagai persoalan. Bapa, biarlah kami tetap mendoakan seluruh saudara kami yang tidak menyenangi Tuhan umat-Mu, yang tidak mengerti Tuhan akan umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Tetapi mereka adalah ciptaan-Mu.
Engkaulah ya Allah kami yang menciptakan seluruh apa yang ada di dalam permukaan bumi ini. Oleh karena itu Bapa, Engkaulah menjadi kelepasan bagi seluruh bangsa ini. Sehingga bangsa ini Tuhan dapat mengasihi satu sama lain. Bangsa ini dapat memahami satu sama lain. Bangsa ini dapat melakukan segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi sesama. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah namamu buat selama-lamanya. Kami berdoa bagi Bapa generasi-generasi muda. Dari mulai bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda-pemudi, orang-orang dewasa Tuhan. Yang kepadanya akan diestafetkan Tuhan keadaan atau kehidupan dunia. Kami berdoa bagi mereka. Tolong Tuhan, lindungi mereka, hantar mereka Tuhan untuk menikmati segala sesuatu yang Engkau sediakan bagi kehidupan umat-Mu di permukaan bumi ini. Yang menjadi keselamatan tidak ada yang lain kecuali hanya di dalam nama Yesus. Kami mohon Engkau berkenan Tuhan menaungi semua generasi muda kami. Supaya mereka Tuhan mengerti kasih yang sebenarnya. Mengerti hidup yang sebenarnya. Bukan dengan harta-harta yang ada di dalam dunia. Karena semuanya itu hanya sementara saja. Tetapi harta yang dari Tuhan. Yaitu belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu, rahmat-Mu ya Tuhan. Itulah yang dibutuhkan Tuhan untuk kehidupan. Untuk kelangsungan kehidupan. Sehingga perkara-perkara pekerjaan duniawi boleh diselesaikan dengan baik ya Bapa. Karena di dalam kuasa kasih-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya Bapa dapat dilakukan dan diselesaikan dengan sempurna. Begitulah di dalam kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Kehidupan para pemangku pemerintah kami. Kehidupan yang ada di dalam Tuhan, yaitu pengadilan, para jaksa, para hakim. Demikian juga para wakil-wakil rakyat dari pedesaan sampai ke pemerintahan pusat. Terima kasih Bapa. Doa kami sungguh jauh dari sempurna. Tetapi Engkau tahu kerinduan kami. Jangan tinggalkan bangsa kami. Tetapi tetaplah Engkau sebagai Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu. Apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk hidup benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami. Kiranya Engkau ya Tuhan menyempurnakan. Karena hanya di dalam nama itu ya Tuhan kami tahu ada kuasa surgawi mengalir untuk menyelesaikan segala persoalan yang mustahil bagi kami, tetapi bagi Allah kami tidak pernah mustahil. Terima kasih, haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami akhiri ibadah kami dengan mengucap syukur terima kasih di dalam nama-Mu. Dan di dalam nama-Mu kami sama-sama Tuhan menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.